Masih sangat akurat. Mohon maaf, ini perlu saya buka. Ada di daerah Cianjur salah satu pesantren besar, Pak. Nah, kebetulan dari salah satu keluarganya Aang itu ngobrol sama saya. Kang, beberapa bulan yang lalu itu ada Habib dari Empang Bogor. Dia mendatangkan Habib-Habib dari Yaman, dari Cianjur. Nggak saya sebutkan nama pondoknya. Apa yang dilakukan oleh mereka? Selain mereka dawir, yang hebatnya lagi, lucunya lagi, karena istri kiainya ini jamilah jiddan, cantik, gelis. Itu di waktu itu juga, di tempat itu, orang yang mengatakan cucunya Rasul dari Yaman ini meminta istrinya kiai. Gendeng pona? Gendeng. Dengan alasan kalau tidak kau ikhlaskan, tidak ditafwidkan, dipasrahkan kepada saya, kau tidak akan dapat syafaat, katanya. Kan gendeng. Yo, namanya orang itu muhibin, karena wis kadung percaya itu duriannya Rasul, ya rela. Ini fakta nih. Bahkan selain daripada itu, beberapa kiai-kiai yang ada di daerah sana itu, saya tahu nama-namanya sebenarnya, itu didatangi, Pak. Didatangi, dimintai jatah, bahasanya diminta hak berupa uang, kalau enggak beras, apa saja diminta. Nah, kalau orang itu ada yang mengatakan, oh kami tidak menjual atas nama Kanjeng Nabi, bohong itu. Ini banyak yang sudah terjadi. Mungkin kalau di daerah biasa, tapi kalau mereka yang punya, yang disepuhkan, ini lebih berbahaya. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita counter. Jangan sampai, ini untung dengan adanya polemik nasab ini mereka agak lebih hati-hati. Artinya kalau tidak ada orang yang berani membongkar keabsahan nasabnya mereka, sampai dini hari mereka seperti itu. Dari informasi tersebut atau dari pembicaraan tersebut yang disampaikan oleh siapa itu namanya? Gus Ubad. Maka saya dari Rabithah Al-Alawiyah Kabupaten Cianjur menyelidiki kepada pesantren-pesantren, sampai saat ini belum saya temukan. Begitu juga dari MUI. Ketua MUI, saya datang ketua MUI pun sama, karena ini bukan hanya menjatuhkan nama habaib, bukan masalah biadab gitu habaib, tapi di sini soal juga kiai juga seorang yang biadab, saudara. Ini menjatuhkan dari para habaib dan menjatuhkan ulama, seolah-olah ulama yang ada di Cianjur ini ulama yang bodoh. Diceritakan bahwa seorang Habib dari Empang membawa Habib dari Yaman, terus Habib Yaman itu meminta kepada kiai istrinya untuk dinikahi dan dinikahkan. Apakah ulama Cianjur ini tidak tahu terkait tentang iddah? Ulama Cianjur ini bukan orang-orang bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aventador 007. Barusan telah kita saksikan bersama dua video. Yang pertama adalah video dari seorang Gus, entah itu Gus beneran atau Gus-Gusan, yang dia membawakan sebuah cerita hoax tentang suatu kejadian di Cianjur. Dan terbukti setelah dilakukan penelitian dan penyelidikan oleh tokoh-tokoh Cianjur dari kalangan pesantren, dari MUI dan juga dari Rabithah Alawiyah, dan terbukti bahwa cerita itu memang hoax. Dan cerita-cerita hoax semacam ini memang banyak sekali membanjiri di medsos pada beberapa waktu terakhir ini. Si Gus-Gusan itu juga sering tampil di YouTube dengan berbagai macam cerita hoax, dan memang ini bagian dari strategi yang dilakukan oleh IMAT. Seperti yang saya kupas di konten saya kemarin mengenai Crockbrain dan Neocortex. Dan memang IMAT ini dalam memasarkan apa yang dia sebut sebagai tesis itu melewati jalur ini, bukan melewati jalur akademik, artinya bukan melewati pengujian oleh para pakar. Karena dia tahu pasti para pakar tersebut tidak akan menerima tulisannya seorang yang mengklaim melakukan suatu kajian, suatu tesis. Tentu kalau mau diuji di depan pakar, kan pakar pasti tanya dulu, kredensi kamu apa? Kredensinya dilihat dulu. Bukan setiap orang yang mengklaim melakukan penelitian lalu pakar mau aja menguji. Enggak, pakar pasti akan melihat dulu kredensinya apa. IMAT melakukan apa yang dia klaim tesis tentang nasab, ya kan? Berarti kan di situ ada bagian tentang ilmu tarikh, tentang ilmu nasab. Berarti harus dia seorang muarikh dan seorang nasabah. Dan tentu para ulama sebelum melakukan pengujian terhadap apa yang dia tulis pasti akan melihat dulu kredensinya. Nah, kalau sudah lewat itu semua, barulah para ulama akan menguji tesisnya itu. Kenapa kok
kredensi itu penting? Ya karena itu basic fondasi pikiran yang dibentuk sebelum orang itu terjun untuk lebih jauh melakukan sebuah penelitian. Nah, bagaimana orang bisa melakukan penelitian tentang sejarah kalau dia tidak ada basic sebagai historian? Kalau dia tidak mempunyai kredensi sebagai historian, mana mungkin dia bisa melakukan penelitian sejarah? Tentu banyak hal yang akan dia abaikan. Ya karena dia nggak tahu. Ya seperti Imad ini, banyak sekali hal yang diabaikan karena dia nggak tahu. Apa yang dia abaikan dan dia tidak ketahui karena dia tidak melakukan usaha apapun untuk mengetahui, dia menganggap itu tidak ada. Dia mengklaim bahwa Imam Ubaidillah itu tidak pernah ada, tidak pernah wujud atau tokoh fiktif. Kalau kita balik, sejauh mana penyelidikan Anda sehingga Anda bisa membuktikan bahwa Imam Ubaidillah itu adalah tokoh fiktif? Dia sendiri tidak pernah bisa menjawab karena dia cuma ada di rumah, cuma mengandalkan internet. Cuma itu andalan dia. Kecuali kalau dia sudah pernah meneliti secara lengkap kajian lapangan, kajian pustaka, kajian laboratorium, udah dia lewati semua. Dia udah keliling ke banyak negara, mengunjungi berbagai macam perpustakaan, bertemu, bertatap muka dengan para ulama, para mu'arikh, berdiskusi dengan mereka, kemudian tercapailah sebuah konklusi. Nah itu baru make sense. Ini dia nggak pernah kemana-mana, tidak pernah melakukan usaha apapun, lalu dia mengklaim Imam Ubaidillah tidak ada. Kemudian dia menantang orang untuk membuktikan bahwa Imam Ubaidillah ada. Ini kan aneh toh. Dia sendiri tidak pernah membuktikan bahwa Imam Ubaidillah itu tidak pernah ada. Kemudian dia mengklaim bahwa Imam Ubaidillah itu memang tidak pernah ada. Dan dia menantang semua orang untuk membuktikan bahwa Imam Ubaidillah ada. Dan ternyata setiap kali orang membantahnya, dia malah berkelakar. Walaupun semua mufti mengatakan bahwa nasab Alawi itu sahih. Kalau mufti-mufti itu mengatakan nasab Alawi sahih, berarti Imam Ubaidillah dan semua nama-nama yang ada di dalam nasab itu, di dalam silsilah itu adalah nama-nama yang ada, bukan tokoh fiktif. Ya, terus kalau Imad berpendirian seperti itu, terus apa ruginya buat Pak Alawi? Terus apa nasab Pak Alawi jadi putus? Ya enggak. Apa terus Imam Ubaidillah jadi tokoh fiktif? Ya enggak. Nah terus polemik ini ada di mana? Polemik itu justru adanya di mereka, bukan di nasabnya Ba'alawi. Ya. Jadi polemik ini bukan di nasabnya Ba'alawi, tapi di mereka. Mereka sendiri yang berpolemik di otak mereka, terjadi konflik di otak mereka, lalu mereka mengatakan bahwa nasabnya Ba'alawi yang berpolemik. Ya enggak. Nasabnya Ba'alawi dari dulu sampai sekarang ya begini ini. Mau tanya sama ulama manapun ya soheh. Min asohin nasab Ba'alawi. Mau tanya sama nakoba manapun. Nakoba Mesir, nakoba Hijaz, nakoba Irak, nakoba manapun. Mau tanya sama mufti manapun. Bahkan mufti ahli biladnya sendiri juga mengatakan min asohin nasab itu nasabnya Ba'alawi. Yang paling kuat ya nasabnya Ba'alawi. Makanya kan Imad kan tidak berani untuk membawa ini ke forum akademik. Karena dia pasti di screening awal udah ditolak. Keluaran dia, get out. Nggak punya kredensi apa-apa sehingga dia tidak punya hak untuk membuat tesis tentang itu. Ya, dianggap Imad tuh orang awam yang membuat suatu tulisan tentang nasab yang nggak diperhitungkan oleh siapa-siapa. Ya wajar kalau hingga saat ini ya nggak ada ulama ahli nasab yang mau nanggapi dia. Nggak ada nakoba yang mau nanggapi dia ya, karena dianggap dia orang awam aja. Jadi apa yang disampaikan nggak ada bobotnya sama sekali. Cuma yang lucu ya pengikutnya yang memang sudah terkuasai crowd-brain-nya. Sampai sekarang mereka masih berpendirian bahwa tulisannya Imad itu belum terbantahkan. Ya, dan sudah lama udah rungkat. Dari sisi ilmu tarikh udah rungkat, dari sisi ilmu nasab udah rungkat, dari sisi ilmu DNA udah rungkat. Secara ilmu nasab dia terbukti melanggar kaidah ilmu nasab. Secara ilmu tarikh dia juga terbukti memelintir banyak tentang tarikh. Secara ilmu DNA juga terbukti bahwa apa yang disampaikan ternyata cuma astrologi aja, tidak bisa dibuktikan secara saintifik. Itu baru sebatas statistik dan tidak memiliki modal haplotype yang terverifikasi secara metadata. Tidak punya. Jadi kalau tidak ada, ya apa artinya? Hasil uji DNA itu apa? Mau diinterpretasikan apa kalau metadatanya nggak ada? Setelah diteliti DNA-nya, oke, haplogrupnya ini, SNP-nya ini, terus mau diinterpretasikan apa lagi? Mau diinterpretasikan dia terbukti keturunan ini, keturunan itu. Bagaimana menginterpretasikan metadatanya aja nggak punya? Tapi ya mereka bertahan mengklaim bahwa sampai sekarang belum terbantahkan. Ya memang untuk orang-orang yang sudah terkuasai crowd-brain-nya, mereka ya kebal data. Mau disajiin data apapun ya mereka nggak akan ngefek. Kok namanya orang kebal data. Mau disajiin fakta bahwa sudah terbantah, apa yang dibawakan oleh Imad dan si Sugeng sudah terbantah semua, ya mereka akan selalu menolak fakta itu. Mereka kekeh dengan pendiriannya yang berbasis otak reptil. Jadi kesimpulannya, kalau kita melihat
banyak sekali konten-konten, baik itu di YouTube, di TikTok, atau juga tulisan dan meme-meme yang kita dapati di Facebook misalnya, memang itu sengaja diproduksi dalam rangka untuk menguasai crowd brain. Sehingga orang kalau dikuasai crowd brainnya, mereka akan berpikir terbalik. Mereka akan menganggap nasab itu sahih apabila orangnya, akhlaknya, perilakunya sama persis seperti Rasulullah SAW. Itu orang yang sudah crowd brain atau otak reptilnya terkuasai, mereka akan berpikir seperti itu. Tapi orang yang berpikir secara akal sehat, nasab itu sah, sahih apabila sesuai dengan standar metodologi kaidah ilmu nasab. Adapun perilaku tidak bisa dipakai dalil untuk membatalkan nasab. Jadi begitu. Oke, kiranya sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.